Di dalam ajang Pilpres 2024 dan juga di ajang Pileg, sikap perlawanan masyarakat kepada Presiden Jokowi mengkristal dalam satu aksi bersama. Aksi ini adalah gerakan Jangan Pilih Paslon Nomor 2. Di saat demo di jalanan, para mahasiswa menguatkan gerakan ini dengan mencopoti peraga-peraga kampanye dari Paslon Nomor 2. Mereka mencabuti spanduk, baliho, poster dari pasangan Eyang Prabowo dan Gibran. Sebelumnya, gerakan Jangan Pilih Paslon Nomor 2 ini mewujud dalam simbolisasi salam 4 jari, yakni berlambang dari penjumlahan angka paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu, ini pertanyaan penting kita selanjutnya. Lalu bagaimana dengan kenyataan hasil-hasil survei yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi masih 80 atau 70%? Artinya hanya 20% sampai 30% penduduk yang sekarang ini tidak suka dengan Jokowi. Benarkah dan masih akuratkah data survei ini? Ya, itu pertanyaannya. Apakah masih akurat data-data survei tersebut? Buat menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyimak bocoran menarik nih. Bocoran halus menarik yang disampaikan oleh para wartawan majalah Tempo di tayangan Bocor Alus yang sekarang sangat populer itu. Kata wartawan majalah Tempo itu, rupa-rupanya Pak Jokowi pernah memarahi Mensesnek Pak Pratikno. Sumber kemarahannya adalah pernyataan Pak Pratikno yang masih mempercayai hasil-hasil survei kalau tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi masih 80-70%. Rupa-rupanya, Pak Jokowi sendiri sudah tidak terlalu percaya dengan angka-angka survei. Dengan mencuatkan kasus Mahkamah Konstitusi, lalu muncul isu-isu di seputar Ibu Iriana Jokowi. Presiden sendiri merasa kalau tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap dirinya sudah mulai merosot. Ya, kita memang harus sangat berhati-hati dalam membaca hasil survei. Sebab kita semua nggak ada yang benar-benar paham akan maksud dari para responden survei ketika mereka memilih menjawab puas atas kinerja Pak Jokowi selama ini. Apakah mereka puas dan akan mendukung apapun keputusan Pak Jokowi? Pada kenyataannya, kalau kita membuka kembali data Pilpres tahun 2019, waktu itu tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi juga tinggi, yakni sekitar 70% suara. Tapi pada kenyataannya, jumlah suara yang didapat oleh Pak Jokowi di ajang Pilpres hanya 54,5%. Jauh di bawah angka kepuasan publik. Kalau kita melihat data lainnya, yakni sentimen pembicaraan di media online dan media sosial kepada Presiden Jokowi, angka-angka ini mestinya bisa membuat Pak Jokowi benar-benar was-was. Masalahnya nih, sejak kasus Mahkamah Keluarga di akhir bulan Oktober lalu, pembicaraan publik di media sosial menyangkut Presiden Jokowi, sentimennya cenderung terus-terusan negatif. Bahkan ketika Pak Jokowi membawa plakat-plakat untuk menguatkan argumennya, kalau Presiden boleh berpihak dan bahkan boleh ikut kampanye di ajang Pilpres 2024 ini, sentimen kepada Presiden Jokowi meluncur jatuh ke angka 95% negatif. Artinya, hanya 2,5% pembicaraan yang bernada positif kepada Pak Jokowi. Sisanya 97,2% negatif dan mencibir Pak Jokowi. Jadi kita boleh menilai bahwa sekarang ini tingkat dukungan kepada Pak Jokowi sudah turun dan bahkan anjlok. Dengan aksi para guru besar, para cerdik pandai turun gunung, yang kemudian ini diikuti dengan aksi-aksi demo mahasiswa yang semakin membesar, pembicaraan publik soal Pak Jokowi akan semakin negatif saja. Rakyat sudah sampai pada kesimpulannya. Pak Jokowi sudah berubah. Dia bukan lagi Pak Jokowi yang sangat inspiratif di tahun 2024. Pak Jokowi sekarang nggak bisa dipegang lagi kata-katanya. Sekarang ini saatnya rakyat meninggalkan Pak Jokowi. Dan cara mengungkapkannya ternyata sederhana saja. Caranya adalah dengan tidak memilih paslon nomor urut 2 di Pilpres mendatang. Jadi, kalian sudah paham ya? Hari Rabu tanggal 14
Februari nanti, datanglah berbondong-bondong dan penuh semangat ke TPS untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Jangan lupa nyoblos. Dan yang pasti, nyoblosnya nggak boleh yang di tengah. Nyoblosnya nggak boleh nomor 2. Pemahaman saya, pemimpin itu, bagaimana yang punya kuasa itu merasa tidak berkuasa. Karena kekuasaan itu sepenuhnya diabdikan untuk rakyatnya. Kira-kira kan begitu. Nah kalau seperti itu, ya jangan minta bagian dari pengabdiannya. Mestinya membantu, nih jangan begini. Nah kalau begini ya sama saja. Kita tidak berubah dari konteks yang ada. Kan gitu. Nah, sekarang kondisi itu harus bisa kita lakukan, ya kan? Bagaimana para pejabat, ya sifat-sifat serakahnya itu dihilangkan. Kalau enggak ya enggak pernah bisa gitu. Untuk mengabdi, karena setiap mengabdi ya memerlukan balas jasa gitu, bukan keikhlasan.